Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarkawi Meksi. Oke teman-teman, di video kali ini juga kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ini yang cukup banyak pertanyaannya teman-teman ya. Kita semoga ini yang tanya-tanya dan yang tidak bertanya semoga paham ya. Jadi pertanyaannya, apakah semakin banyak transistor apakah semakin banyak transistor ini tenaganya akan menambah ya? Jadi jangan kemana-mana, kita akan jawab satu persatu pertanyaan ini. Ataupun semakin bagus atau semakin kuat dikarenakan kebanyakan transistor ini ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, simak terus videonya karena nanti kadang-kadang ada pembahasan yang ketinggalan, jadinya teman-teman nanti akan bertanya-tanya lagi. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke membahas tentang pertanyaan teman-teman, kalau teman-teman ingin mengikuti video kita selanjutnya ya silahkan di subscribe dulu videonya, like and comment. Dan bagi teman-teman juga yang ingin pesan tentang produk Syarkawi Meksi yang bergaransi ini, silakan nantinya hubungi aja ke nomor WA saya. Ini ada produk-produknya teman-teman ya. Ini juga ada mau kita kirim. Ini Nusa Tenggara Timur ya. Pokoknya siap melayani konsumen seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun. Oke teman-teman, jadi kita akan menjawab pertanyaan ini karena ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat jelas. Oke, jadi dimana perakitan ini kadang-kadang kita salah paham ya, salah paham teman-teman. Oke, jadi untuk transistor ini teman-teman, nah transistor ini apakah lebih bagus jika kita menggunakan lebih banyak transistor? Apakah dia akan menambah tenaganya? Kalau lebih bagus, jawabannya iya teman-teman, lebih bagus. Tapi untuk menambah dayanya tidak. Ya, saya umpamakan teman-teman. Ya, saya umpamakan kita sedang membangun rumah panggung teman-teman. Jadi otomatisnya kita memerlukan tiangnya. Oke. Dan kita juga menghitung seberapa beban yang kita kasih rumahnya di atas tiang itu. Oke. Jadi jikalau bebannya terlalu berat, otomatis kita harus menggunakan tiangnya lebih banyak. Karena dia untuk penampung beban. Oke. Jadi seumpama kita menggunakan trafo 5 ampere murni. 5 ampere murni. Jadi otomatis kapasitasnya udah tinggi. Gulungannya udah besar, kemudian di bagian primer udah besar, di sekunder sudah banyak, otomatis TR-nya, transistornya harus banyak teman-teman, harus banyak. Kenapa demikian? Karena si TR ini yang menapung dan menahan daya induksi dari ini. Oke, jika nantinya kita coba, misalnya kita coba 20 transistor, ini 22 ya, 22 transistor, arus yang keluarnya misalnya ini semisalnya 300 volt ya. Kita menggunakan trafo 5 ampere murni dan transistornya 22, jadi mengeluarkan arusnya 300 volt. Kemudian kita pisahkan, kita buanglah transistor ini yang 20, sisanya transistornya 2, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Arus yang keluar tetap sama teman-teman. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ada penurunan daya. Oke, paham? Jadi dua transistor
sama 22 transistor, arus yang keluar tetap sama. Cuma si penahan ini dia tidak kuat nantinya. Tidak kuat menahan beban yang diinduksikan oleh trafo ini, alias panas sangat teman-teman, sangat panas. Oke, jadi berulang kali kita bahas di video sebelumnya, gunakan transistor sesuai dengan kebutuhan trafo. Dari situ teman-teman mungkin ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Jadi maknanya gunakan transistor sesuai dengan kebutuhan trafo itu berarti tidak terpengaruh dengan daya outputnya di transistor ini. Dia cuma penahan teman-teman, dia cuma penahan dari si trafo ini. Oke, begitu juga dengan trafo yang lainnya yang 3 ampere 2 ampere lah, pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan trafo. Yang intinya misalkan ini saya gunakan 3 ampere standar, ini saya gunakan 3 ampere standar ini 12 transistor. Ada juga yang harus kita pasang lebih dari 12 transistor, tergantung gulungan yang ini. Ini sekundernya saya gunakan sekundernya 6 sub. Jika menggunakan 8 sub, 7 sampai 8 sub, otomatis dia harus kita tambahkan ini transistornya. Apakah untuk menambah daya? Bukan. Karena untuk si penahan beban dari trafo ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Jika menggunakan 2 transistor, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, juga outputnya tetap sama teman-teman, tak ada yang berkurang. Cuman kekebalan tentang daya tahan si transistor ini sangat rentan tentang kerusakannya teman-teman. Ya, itu dikarenakan kalau si primer ini lebih besar ukuran kawatnya, induksi ini lebih kuat. Induksi daripada trafo lebih kuat teman-teman. Jadi begitu induksinya kuat, otomatis outputnya juga kuat. Output yang ke stick, ke air lebih kuat. Saat outputnya lebih kuat, saat kita kasih beban, si trafo bekerja keras untuk mengeluarkan induksinya. Nah, si trafo bekerja keras dalam bekerja mengeluarkan induksinya. Dan di trafo ini bebannya ada di transistor ini. Ini juga bekerja keras untuk menahan beban. Karena yang dihasilkan oleh trafo induksi sangat besar, dia harus siap menahan beban. Harus siap menahan beban sebesar apapun yang dikeluarkan oleh trafo. Oke, makanya kalau D718 dia udah spesial. Udah spesial daya tahan bebannya, teman-teman. Beda dengan C berapa? 25 berapa tuh? Itu dulunya pernah saya coba. Kalau di gulungan-gulungan sekundernya 5 sub 4 sub, dia bisa menahan. Tapi di atasnya lagi gulungan sekundernya dia tidak mampu menahan beban. Oke. Makanya saya sarankan jikalau nantinya teman-teman menggunakan D718 itu lebih bagus ya untuk perakit trafonya. Itu B688 juga bagus, A1941 juga bagus, cuma beda-beda nanti ya, beda-beda cara perakitannya ya. Itu nantinya kalau di A1941 diodanya di bagian feedback ini garis putihnya ke atas menghadap trafo. Itu aja. Jadi pertanyaan teman-teman sudah saya jawab. Itulah penggunaan transistor pada strum PAC
penggunaan. Apakah banyak transistor lebih bagus? Kalau lebih bagus, betul teman-teman, lebih bagus, bukan lebih kuat. Jadi maknanya jika menggunakan lebih banyak transistor, dia tidak menambah daya outputnya, dia tidak, cuma untuk daya tahan dari beban trafo itu lebih bagus dia teman-teman. Jadi tidak terpengaruh dengan out yang keluar. Nah, oke teman-teman. Jadi nantinya silakan yang ingin bertanya, tanya aja melalui WA saya. Mungkin ke depan kita akan buat video lagi tentang pertanyaan teman-teman ya. Oke. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Semoga kita sama-sama bermanfaat dalam belajar. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.